guys, jumpa lagi bersama kami Dadang, Diding, Dudung. Kali ini kita masih cerita tentang misteri. Jadi nih Bang Diding mau mencoba menceritakan kisah nyatanya tentang kejadian-kejadian yang dialami yang cukup menyeramkan, guys. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya, guys. Dan kalau misalnya kalian juga punya cerita-cerita mistis yang kalian alami sendiri, boleh nanti di ini aja, di komen aja, boleh datang sini, boleh ceritain. Ya guys, silakan Bang Didi, ceritanya gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya berbagi pengalaman kisah perjalanan yang kalau menurut saya sih lumayan horor juga, Menyeramkan. karena daerahnya jauh, bukan di sini, Di luar kota. ya. Kebetulan waktu itu saya lagi ada kerjaan di luar kota, Boleh tahu Bang kotanya apa Bang? Lampung. Oh, di Lampung, guys. Jadi Bang Diding ini dia lagi ada kerjaan di Lampung. Nah, ini kisahnya di Lampung. Tahunnya Bang, tahun. Itu tahun belum lama, sekitar 2017. 3 tahun yang lalu. Lampungnya itu pun masih apa namanya harusnya, kabupaten ya, Kota. nah, wali kota. Kota, Jadi di daerah metro itu. Kalau jadi ya masih terbilang udah desanya Kelurahan kali ya, kelurahan. Kota, cuman kalau kota metro itu skalanya nggak terlalu besar kayak di sini. Mungkin kalau di sini mungkin Jakarta Selatan gitu. Nah itu Metro Lampung tuh. Metro Lampung, tapi daerahnya nggak terlalu luas juga gitu maksudnya. Tapi udah kota dia. Iya. Gitu. Nah, saya waktu itu berangkat dari sini bertiga dari sini, dari Jakarta. Sana ada teman satu orang. Nah, ini dari awalnya saya mulai jalan bertiga. Kebetulan bawa kendaraan dari sini karena bawa barang kan. Bawa sendiri bawa berarti. barang ya. Sampai sana saya waktu itu baru pertama kali tuh yang namanya pengalaman naik kapal laut. Nah, Oh jadi ke Lampung ini baru pertama Iya. kali tuh? Oh, ke Lampungnya baru pertama kali. naik kapal laut itu dari udah, kalau saya sendiri sih saya udah mulai ini tuh apa namanya, serem lah dari mulai kapal laut perjalanan. Terus di kapal laut itu 2 jam selama perjalanan, itu udah termasuk yang lancar ya tuh. Seremnya dalam arti serem takut baru pertama Takut, kali. bayangan saya tuh. Bukannya di itu Iya, ada hantunya. bayangan saya itu kapal di tengah-tengah ngapa gitu. Karena baru sekali. Iya. Jujur aja bro, gue belum pernah malah naik itu, naik kapal laut. Nah, sama teman saya juga yang dulu ya takut juga. Jadi mudah-mudahan berani ya, sama berani. Jadi semuanya emang di bertiga itu Iya. emang belum pernah mungkin naik kapal laut semuanya. Akhirnya begitu alhamdulillah sampai tuh di Bakauni. Pelabuhan ini. Nah, turun Merak dulu bukan? Dari sini Merak ya? Iya, Merak Itu. nyebrang ke Bakahuni. Iya, Merak juga ke Bakahuni. kita berangkat dari sini kan jam 10 kalau nggak salah. Malam. Nah, 10. Jadi turun Bakahuni itu kurang lebih ya jam 1 jam 2 lah. Itu 3 jaman kali. 3 jam. Nyebrang laut itu. Ya, Perjalanan lautnya 3 jam? Iya, perjalanan dari sini sampai Dari Merak Nyebrang ke itu Merak ke Bakahuni. 3 jam 4 jam lah ya. 4 jam. Nah, akhirnya mulai tuh perjalanan sana. Itu pun masih apa ya? Masih modal ngeraba-ngeraba tuh. Ya, cuma lewat inian aja lah,
pakai map kali ya. Waze waktu itu. Nah, terus ternyata di sana itu sepanjang jalan itu apa sih, kita jarang sekali nemuin daerah padat tuh. Mulai dari Bakahuni yang kita temuin itu jalan panjang gitu kan, jalan panjang. Terus juga jalan di sana nggak rame, mobil tuh 12 itu. Oh dulu belum bisa lewat tol ya? Belum. Kalau sekarang udah ada tol ya? Oh, sekarang udah ada tol. Sekarang udah ada tol dari Bakau Itu belum. Zaman seksi itu baru mau dibangun. Nah itu dengan jam segitu, terus juga perjalanan yang lama juga, terus gelap gitu kan, terus sepi, itu udah lumayan tuh. Oh, jam 1 malam sih ya. Udah lumayan. Jadi nggak stay di pelabuhan di Bakahuni, nggak nginep Enggak, dulu gitu, kita langsung jalan. karena bawa kendaraan sendiri. Iya. Kita gantian waktu itu mikirnya. Nah, terus sampai sana itu subuh. Alhamdulillah sih di perjalanan itu lancar. Cuma Sepi. Iya, menyeramkan. yang saya bilang itu jalanan itu ya tahu sendiri kan ya. Apa zaman begal tuh dulu. Kalau di perjalanan sih saya takutnya itu tuh begal. Terus sampai akhirnya ke rumah teman saya tuh. Teman saya itu sampai subuh kalau nggak salah. Subuh akhirnya istirahat di situ, istirahat sambil itu belum di lokasi metronya tuh, masih Itu belum di lokasi ya, yang di ini. Bandar Lampungnya tuh. Nah, Jadi jemput dulu teman, iya, terus langsung ke metro nih. teman ini yang Kerjaan. punya kerjaan, Yang proyek. yang masih Yang proyek, masih proyek. kerjaannya yang nanti nih yang Oh. kita di metro ini. Nah, istirahat sebentar, kalau nggak salah jam 11 kita udah jalan tuh. 11 siang. Jam 11 siang ke rumah orang ini. Nah, perjalanan kalau itu siang sih nggak ada Aman. masih aman. Itu kita 2 jam juga tuh. Oh, jauh juga dari rumah. Jauh. 2 jam berapa? Bogor, tapi enaknya di sana itu kan lancar. Nggak macet ya? Iya, macet jadi. Nah, di sana itu akhirnya nggak ada orangnya tuh, nggak langsung ketemu orangnya. Kita nunggu dia kerja. Dia kerja itu akhirnya Nunggu di rumahnya. nunggu di rumahnya. Ketemu sore dia pulang, akhirnya ngobrol-ngobrol tuh, ngobrol-ngobrol. Nah, karena kita mau lama di situ, kan proyek tuh lama tuh. Jadi yang pertama itu nyari tempat di situ tuh, tempat tinggal buat kita tuh. Kos lah gitu. Rumah. Akhirnya pada malam itu belum langsung dapet, dia baru coba nih di sini kayak gitu. Baru nyari-nyari. Ah. Nah, terus malam pertama berarti belum dapat tempat, masih tidur di situ berarti. Nginep di situ, Nginep di rumah. Oh, di rumahnya. Itu kira udah tuh, itu masih normal karena kalau itu nggak serem karena rumahnya di sana itu bagus lah kalau. Nah, terus besoknya Apa? belum juga. dia hubungin temannya. Temannya. Cuma kita disuruh kesananya malam juga ke tempat ini. Jadi ke tempat lokasi iya, yang pengen tempat disewa lokasi yang gitu. kita mau sewa. Malam. Malam akhirnya berangkat tuh. Akhirnya ketemu lah tuh malam. Berangkat ke lokasi. Ke lokasi di sana udah kan kita ngecek kan. Itu dari pertama Sampai turun suasananya udah aduh, bukan saya doang, itu kan pulang berempat. Saya bertiga, orang
itu dari pertama turun udah inian tuh, udah kerasa mistis. udah kelihatan itu rumah emang Kosong lah. rumah di sana itu kan besar tuh, halaman besar, rumahnya besar, nggak ada yang kecil kalau di sana rumah. Nah itu ada yang nempatin, cuma dia doang, orang itu Di rumah gede itu. di rumah gede itu. Nah di rumah gede itu dia nempatin juga istilahnya apa ya, seruangan ini nih, ruangan sisanya itu gelap tuh, gelap banget. Nah yang ruangan tempat dia tidur ini ada di sampingnya tuh, yang rencananya buat kita tuh. Oh jadi nggak semua rumah Yes, gitu. hitungannya sih serumah itu, cuma Yang mau ditempatin berhubung itu terlalu besar dan kosong, dan dia pun apa namanya, sendirian tinggal di situ. Akhirnya kita sempet cek ke dalam, terus lihat yang pertama nih gelap benar berdua. Di kamar mandi itu, di dalam rumah itu ada sumur tua, sumur tuanya gelap. Udah nggak pernah dipakai lagi itu semua. Itu saya kalau menurut saya sih itu sumurnya nggak dipakai mungkin, karena kondisinya juga udah, rumahnya udah gimana ya, iya udah rumah Banyak sarang laba-laba. rumah kosong lah gitu. Karena dari tempat dia tinggal ke sini tuh ada jarak juga tuh, Oh jadi pisah, Nggak, nggak iya. satu rumah gitu maksudnya. tapi dalam seruangan. Satu kawasan, tapi kawasan. bangunannya bisa gitu. Bangunannya itu bisa apa nempel bangunan? Bangunan nempel, tapi dari jarak dia yang dia tinggal itu, yang di tempat tidurin ke kamar mandi ini, kita butuh jalan tuh jauh. Oh gitu. Tapi masih satu Walaupun di bangunan. dalam rumah, Oh, kan perlu Berarti gede juga ya. Iya. Nah itu yang saya bayangin apa? Kalau saya pengen kencing misalkan ya, teman-teman pun begitu. Lewatin sumur dulu berarti. Lewatin sumur, di daerah sumur itu gelap. Udah tuh. Akhirnya teman-teman Nggak berani. nggak mau di situ. Akhirnya oh nggak jadi di situ. nggak jadi. Nah, terus kita keluar. Itu di sebelah rumahnya ada musola langgaran kecil. Oh, iya. Langgar itu, di samping langgar itu ada kurung batang, kurung batangnya belum terlurus itu, jadi ya pada inian gitu. Besi-besinya. Posisinya gimana sih, orang harus sembarangan. Makin adem gitu. Kalau kayak gitu. Udahlah, itu udah makin inian dah. Dingin lah pokoknya kalau udah kayak gitu ya. Nah akhirnya pulang kita, ngobrol lagi tuh. Besoknya Berarti nggak jadi tuh. nggak jadi, sempat ngobrol kan malam itu, takut serem akhirnya. Kita sih dicemen-cemenin sama dia, gimana sih orang ngerantau takut gitu kan, sama yang punya rumah yang saya tinggal itu. Nah, ya. Akhirnya pokoknya enggak dah gitu, ini ketemu orang dah. Akhirnya ya udah cari lagi kata dia, cari lagi. Besok pagi ada informasi tuh, ada informasi di rumah disewain 1 tahun. Kalau ini deket dari rumah dia, kita senang kan, deket kan, cuma jalan dari Sama rumah yang tadi jauh. jauh Jauh. kalau yang tadi. Kalau sekarang dari rumah yang saya tinggal ke kontrakan ini dekat. Nah udah tuh akhirnya disuruh hubungin teman saya, itu besok temen ini. Itu lokasi banyak rumah nggak samping-sampingnya atau di tengah-tengah kebun apa? Kalau yang sekarang ada apa? di perumahan, di Yang daerah jadi perumahan yang disewain ini. yang baru. Yang akhirnya jadi di situ. Ah.
Oh, berarti enak dong daerahnya. Yang Harusnya. yang kemarin tuh itu rumah Bagus. apa sih ramai juga. Itu mah cuma nggak ngerti di sana itu pokoknya situasinya hawanya sepi. Di rumah itu Orang- aja. Ya orang di situ lah. Oh, tuh. lingkungannya gitu. Orang di lingkungan di sana itu pokoknya kita jarang lihat nemuin orang selain pagi gitu sekitar orang belanja sayur. Pokoknya gitu dah. Akhirnya kata jadi tuh dijadiin kan. Udah tuh siang-siang kita masih pindah-pindah tuh barang-barang. Bersih. Bersih-bersih. Nah, terus malam pertama masih capek gitu ya. Malam pertama masih capek. Tapi begitu masuk rumah itu hawanya gimana? Biasa aja Itu atau hawa- biasanya kan kadang-kadang kalau rumah lama nggak ditempatin, suka pas kita masuk gimana, terus bersih apa enggak gitu kan, kotor apa. Itu kayaknya rumah lama juga tuh, kosong tapi masih bagus ya. Kalau itu nggak kayak tadi, kalau itu masih bagus. Akhirnya cuman belakangnya Jadi apa gimana? gitu, masuk ke belakang itu tetap ada perasaan ada yang aneh juga tuh. Ada sumur lagi di situ di dalam. Sumur gede. Sumur gede terus air hidup segala macam, terus belakangnya luas juga. Emang kalau di sana rumah luas-luas ya. Luas juga. Tapi kenapa selalu ada sumur ya? Ya kurang tahu ya. Orang yang di rumah saya tempatin aja tuh, yang rumah Yang pertama Rumah sumur bos, juga rumah ya? bos. rumah bos yang ngasih proyek itu ada sumur juga. Yang tadi nggak jadi juga sumur juga. Iya, kan? makanya. Ada sumur. Ada sumurnya. Pokoknya yang tiga tempat ini saya datangin Punya sumur. ada semua. sumurnya juga tuh di belakang. Ada yang ngerti gak tuh sumur buat apaan? Tapi ada airnya gitu. Sama. Tapi atasnya pompa. Jadi Oh. emang buat ini Mesin, ya, ada buat mesinnya. keluar iya. Tapi bentuknya sumur. Tapi kenapa harus ada sumur? Bener-bener bentuk sumur itu. Akhirnya malam kan. Malam pertama kita masih capek banget tuh, beres-beres pindah-pindah. Itu tidur masih di ruang tamu tuh, langsung Rame-rame. iya, langsung letak-letak aja. Terus malam keduanya itu masih belum ada apa-apa tuh. Belum ada apa-apa. Malam keduanya besoknya itu kita udah beres-beres tuh, bersih-bersih. Pokoknya bersih-bersih banget ya. Ada yang sampai saya cat ulang gitu kamar mandinya, terus lampu yang terang-terang. Nah, ketemu malamnya teman saya tidur nih, semua nih. Nggak abang sendiri nggak tidur. Yang berdua tidur, yang satu enggak nih teman saya, sama saya enggak. Oh jadi berempat udah tuh. Berempat. Oh, jadi orang dari Jakarta 3, orang Lampungnya 1. Iya, Oh, yang orang Bandar Lampung ngikut. berempat. Itu malam kedua badan saya itu ini apa? Nggak ngerti itu masuk angin tapi atau gimana ya? Jadi pada dingin tuh. Set. Terus apa sih namanya? Pikiran tuh udah melayang-layang lah tuh, ngaco lah tuh. Itu malam kedua tuh. Takut atau gimana? Nggak ngerti tuh, tiba-tiba begitu tuh. Dingin Akhirnya, gitu ya? Iya. Mungkin masuk angin kali kalau itu mah. Saya masih positif tuh ya. Masuk angin akhirnya. Saya bangunin tuh teman saya tuh yang orang sana. Saya bangunin. Minta tolong di ini dong, pijit-pijit gitu kan, sama dikerok-kerok gitu. Akhirnya saya bawa pikiran saya tuh, saya bawa ini tuh, saya bawa mikirinnya apa gitu biar nggak bawa sama suasana itu kan. Saya mikirin kerjaan lah apalah gitu, saya bawa ngobrol sama orang. Akhirnya bisa tidur juga tuh, bisa tidur. Kerja siang udah mulai kerja tuh. Berarti malam pertama, malam kedua nih belum ada. Malam keduanya Belum saya ada itu kejadian. Cuman Baru awal-awal. awal iya. dingin itu ya. Tapi malam pertama juga masih. Pas ini apa? Kejadian yang benar-benar klimaksnya gimana? Nah itu baru ini masih nggak ketiga keempat nih. Tapi malam ketiga keempatnya itu udah ada tuh yang namanya kotak-kotak gitu kan. Bunyi-bunyi aneh gitu. Terus kalau saya kebetulan nih kan di situ ada kamar tuh, 2 kamar. Kamar saya, kamar pertama yang dekat pintu masuk teman saya berdua.
Nah, yang kamar keduanya yang dekat kamar mandi, saya sama teman saya yang di orang Bandar Lampung itu, yang orang sana. Oh, jadi berdua-dua tidur. Berdua tuh. Nah itu tetap aja tuh. Kalau saya mah nggak berani tuh kalau malam, kalau pengen apa sih namanya? Mandi. Bang, iya, udah serem banget. Terus akhirnya subuh tuh teman saya kan ini tuh keluar. Nah dia ke kamar mandi nih ceritanya. Kata dia ada ini yang orang duduk namanya, orang duduk di teras sumur ada terasnya tuh. Apa sih yang batunya tuh biasanya kan. Nah dia ada orang duduk. Cuma kalau dia berani, kalau dia berani, ini orang sana juga cuma dibilang. Oh, berarti yang lihat orang sana tuh yang Ini masih orang sana nih. Akhirnya pokoknya kalau itu begitulah, dia berani. Akhirnya selesai gitu kan. Tapi dia nggak cerita. Dia nggak cerita. Nggak meriang apa nggak? Enggak. Lihat begitu. Enggak. Biasa dia. Akhirnya dia belum cerita nih. Terus, nah, itu dia masih biasa lah. Pokoknya hawa itu mah tapi masih ada tuh, hawa yang cuma terus nggak tahu anyep gitu. Terus tambah kasih titik lagi ada orang dulu di sumur, nah itu dulu mulai muncul lah tuh. Di sumurnya di sosoknya kayak apa? Dikasih tahu nggak? Dia cuman, kalau dia cuman bilang lihat sosok doang nih kalau dia. Cewek, apa cowok, apa gimana? Kata dia ibu-ibu. Saya masih biasa tuh ya, karena dia belum cerita. Dia ceritanya begitu saya ngalamin nanti. Oh, jadi kita masih tenang lah nih, Masih tim dari tenang. Jakarta Itu masih biasa tuh, masih karena biasa. belum tahu dia belum. Nah ini nih yang akhirnya pokoknya kejadian itu gitulah tuh, kejadian itu. Hawa mistis mah tiap malam Ada pasti terus. ada. Akhirnya Bunyi-bunyi aneh lah apalagi. di ruang tamu itu kan komputer saya tuh apa sih pokoknya bikin tempat saya kerja itu di ruang tamu tuh. Kadang-kadang yang lain udah pada tidur, saya suka sendiri tuh masih. Nah teman saya juga, dia juga tidurnya malam juga sih, cuman masing-masing lah tuh, dia paling di kamar itu kan. Karena saya pikir ada teman itu kan, ya udah saya suka berani tuh main. Waktu itu di daerah ruang tamu saya, kalau saya nengok kiri itu posisinya pintu untuk ke dapur. Ya. Nah, di samping pintu itu ada jendela. Jendela itu waktu Keluar. itu Jendela buat keluar. bukan Ngeliat ke dapur ya, ke dapur. Nah, jendela itu pas banget sumur. 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 Kalau kita nengok itu dapur sama sumur gitu, udah kelihatan tuh. Oke tuh pintu sudah ditutup kan. Akhirnya ini apa? Jendela itu masih belum ngeh tuh. Jadi kebetulan nggak ada hordengnya. Kacanya tapi ada. Kaca ada. Cuman Terus. ya langsung kelihatan sumur itu. Kaca bening. Jendela. Nah begitu saya itu sampai malam tuh kadang-kadang. Kalau udah itu apa jarang tidur cepet. Nah ini nih pada suatu hari nih, pada suatu malam saya lagi kerja gitu. Akhirnya itu tuh nengok gitu, pas aja. Ke sumur itu. Iya. Nengok. Itu saya nengok, itu lihat sosok orang rambut putih sendirian, putih terus begini gitu kan. Nah, lusuh nih. Ini mah Ada mukanya kan? tua tuh ibu-ibu. Nah, enggak, belum kelihatan mukanya. Masih tua, Nunduk. nunduk.
Nah saya nengok itu kan, saya nengok tuh pelan-pelan. Bareng sama muka dia nih. Wah, Dia nengok juga. Pokoknya muka saya begini, dia begini gitu. Akhirnya kan gimana sih kalau orang kepapasan? Kalau orang Cuma orang kalau ada nama hantu gimana? itu mukanya, pokoknya rata dah tuh. Kalau saya lihat langsung sekilas itu kan rata dah tuh. Jadi nggak ada matanya. Iya, tapi rambutnya begini kan. Wah, itu. Langsung itu saya lari ke inian kan, Ke temen yang ke teman. Astagfirullahaladzim itu. Saya ini apa? Sudah takut cerita itu. Akhirnya teman masih nenang itu. Kali pokoknya salah lihat. iya. Kali mah itu mah bayangan apa gitu kan. Tapi emang jelas rambutnya putih ya kan? Iya, Itu kan Kalau hitam kan? menurut saya sih, saya ngeliat itu, ngeliat nyata gitu. Karena udah beberapa detiknya itu, timingnya itu kayak papasan set gitu kan. Itu Terus kan dia nengok juga. lama juga kan. Udah akhirnya saya nenangin. Saya nggak bisa tidur kali itu. Teman saya juga saya ajakin ngobrol terus. Yang itu berdua masih udah nggak tahu, Dia nggak nggak tahu, nggak tahu. Jadi tahu sekamar doang tuh ya. pas pagi siangnya baru dia juga cerita baru tuh. Yang orang Iya cerita ternyata sama kejadiannya, cuman waktu itu dia nggak lihat dia nggak senyata itu dari gitu kan. fisiknya gitu. Tapi akhirnya gimana ya, Jadi beneran Iya, kita itu emang masih kerja, itu baru-baru loh, kita hampir setahun di sana kerja gitu. Oh jadi tetap tinggal di situ tuh. Jadi Setelah itu masih Oh, cuma gitu. akhirnya udah dah mungkin gimana ya, mungkin dia nunjukin kenalan kali ya, iya, bahwa dia istilahnya. ada di situ, Iya, tapi nggak iya. ganggu ya selama itu. besok nggak di. Jadi ada keberadaan, dia menunjukin nih mungkin Ada ada dia. masih ada orang. Tapi maksudnya dia nggak gimana? Nggak ganggu. Oh, nggak Nggak ganggu. ganggu Cuma yang nunjukin namanya bahwa ada gitu. Kesurupan atau itu ada yang sakit Enggak, gitu, gitu. ada alhamdulillah gitu. Jadi cuma muncul itu 2 kali Iya. dimunculin, terus setelahnya nggak ada. Setelah itu ya aman. suasana awal-awal itu doang. masih ada. Oh, masih ada. Awal-awal cuman ya udah. Nggak muncul dari. Nah, sama teman saya itu mungkin ya dibilang maksudnya gimana ya, izin lah pamit lah kita di situ kerja atau gimana. Gitu. Tapi emang waktu masuk awalnya emang nggak apa kondisi Ya, secara pas masuk baru masuk. Cara- Kan biasanya kan kalau tempat-tempat baru gitu, bro, kan kita mesti minimal pamit atau Iya, gimana kan biasanya Bisa baca Bismillah lah gitu. itu sih pamit, cuman mungkin dia tetap mau Nunjukin bahwa dia ada gitu, cuman nggak ganggu mungkin. Oh gitu ceritanya Pak. Nah, itu anehnya lagi kalau saya juga sempat tanya-tanya ya, kenapa harus ada sumur gitu. Oh, iya. di setiap Nah, rumah. ini boleh juga nih buat pemirsa nih di Lampung tuh katanya tiap rumah tuh ada sumur. Mungkin ada yang punya jawaban, boleh di komen biar kita juga tahu buat pengetahuan kita juga. Saya sih nggak ngerti semuanya ya, tapi kurang lebih saya di sana berkunjung ke 4 rumah itu hampir Semuanya ada sumur. Sumur. Kalau di sini ya, kalau menurut saya Sumur itu iya. Hormat tua gitu. Iya, kayaknya hal yang lumayan Saya nggak ngerti menyeramkan. kalau di ya. sana akhirnya ke bawah kali di sini. Jadi kayak seolah-olah wajib gitu ada sumur, seolah-olah gitu. Seolah-olah. Seolah harus ada. Oh jadi pas kesana ke Lampung tuh baru sekali, ya maksudnya baru kerja itu, terus datangin itu, tapi setelah melihat kejadian begitu teman juga pernah lihat juga, tapi tetap tinggal di situ juga. Akhirnya temen yang lain tahu juga karena kita obrolin bareng-bareng kan. Tapi yang lihat berarti cuma abang gua sama yang di Lampung, berarti Iya. yang kedua lagi berarti enggak. Nah kalau yang kedua dia Yang cuma lain. ngerasain kayak gitu doang. Hawa-hawa doang. Oh, Oh gitu. Oke, terima kasih Bang ceritanya. Mungkin teman-teman nih ada yang punya pengalaman yang sama gitu, yang punya kisah-kisah yang menarik, yang mistis. Boleh kita datang ke sini ke base camp kita nih di Kampung Gunung. Kali aja di studio Ngakak ya, atau studio Lugut. Boleh ntar jadi narasumber kita buat teman-teman, palingnya di komen aja dulu biar kita tahu ntar kita bisa hubunginnya di mana gitu. Oke guys, jadi buat kali ini cukup ya Bang Dudung. cukup.
Bang Didi makasih ya ceritanya ya. Sama-sama. Ya buat teman-teman, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.